Enggak, dia sebetulnya mereka kan secara resmi forum itu baru ketemu saya 1 kali kan. Kalau bank satu-satu sih ya pernah, tapi ini kan satu gerombolan datang investor bond market kita ya, dan mereka juga banyaknya dari bank maupun dari capital market. Sebetulnya mereka yang pengen tahu saya sih kayak gimana saya orangnya, beneran nggak bisa deliver segala macam, apa landasan kebijakan saya ke depan untuk memastikan bahwa kita bisa menciptakan pertumbuhan. Ya, Bu Valencia. Di unmute. Oke, ya Bu Valencia. Ketekan itu mic-nya Bu, nggak dengar. Masih merah. Unmute Bu. Ya, masih ketekan lagi. Ya, oke. Halo. Saya nunggu 1 orang lagi. Sebentar ya, Pak. Oh ya, ya. Ini hati-hati ya, soalnya. Belum minum sih. Oh, iya, permisi. Ah, Chandra. Ini udah ada yang join 1. Nah, ini Pak Ruli. Siang, Mbak Ruli. Iya. Ya. Di unmute Pak Ruli. Ditekan mic-nya Pak Ruli. Ini saya nungguin Pak Chandra dan 1 lagi Pak Rudi. Nggak apa-apa, ini kebetulan saya ada meeting di Pak Ruli. Iya, nggak apa-apa ya Pak, ya digabung ya Nggak Pak. apa-apa. Oke, ini tunggu 2 orang lagi berarti. Mic-nya ditekan Pak Ruli, saya nggak bisa dengar Pak Ruli. Di unmute Pak, ditekan mic-nya Pak. Ya Pak Ruli, ya Pak Ruli. Nggih, sehat Pak. Wah sehat, senang aku di telepon Pak Ruli ini. Orang yang diem-diem. Halo, asetnya, dengan Ko Chandra. Iya, asetnya luar biasa ya Pak Ruli. Saya dapat Ya, dari Bapak. ini Radio Sangkakala. Nomornya Pak Makswin dari Mama. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Sebentar ya Pak, Bu, saya tak meeting sebentar sampai Pak Ruli. Pak Ruli, Iya. Suaranya kok? Oh, ya, aku dengar Pak suaranya Pak. Pak, aku lihat Bapak banyak kirim dana dari luar negeri ya Pak, Pak Ruli. Ya banyak, karena Opa kan udah meninggal. Tapi
Saya dikirimin terus dari luar suruh jalanin. Pak, Punya mending gini aja. Pak, mending gini aja. BCL-nya sama nomor kartu nama BO-nya kasih ke saya. Saya kasih rupiahnya di Indonesia, Pak. Kapasitas konsorsiumnya Maxine Organization kita bisa 2.5 billion. Jadi, Pak, suara Bapak kagak kerungu, Pak. Kok masa? suaranya enggak sih? Halo? Nggih, suara Bapak mute kayaknya. Sekarang dengar nggak suara saya, Pak? Boten. Saya sebentar. Halo, tes. Suaranya dengar nggak, Pak? Sekarang dengar nggak? Halo? Enggak dengar, kecil sekali. Oh ya, Apa ya? anu ya, Tadi Bapak. sempet gede. Sudah gedein volumenya. Volumenya Udah saya gedein, volumenya udah mentok nih. Oh, kalau saya dengar ini, Pak Ruli. Kenapa Ruli? enggak hidup? Halo? Pak Ruli? Pak, mic-nya Bapak. Mungkin gini, Bapak tuh kalau bisa di restart ulang, karena itu rasanya Bapak terkendala sama WhatsApp, Pak. Pak Ruli. Enggak nih. Saya dengar suara Bapak, jelas. Iya, suara saya jelas. Suara Bapak yang nggak jelas ke saya. Testing. Cuman denger testing tapi kecil banget gitu loh. Ini Oke, padahal sudah tunggu. Ya. Iya ya. Apa tak speakerin ya? Iya, speakerin, Pak. Kalau nggak di speakerin, nggak denger, Pak. Speakerin, Pak. Speakernya Nengdi ya. Sekarang dengar, Pak, suara saya, Pak? Dengar sih, tapi sayup-sayup, pelan banget. Aduh, kalau gitu pindah di anu aja, Pak. Apa di WA aja ya, WA ya. Monggo. Yo, oke, Pak. Yo, thank you. Gimana ini Pak Maksud? Ya, Anda, Pak, itu di WA aja, Pak. Sama Pak Ruli, handphonenya nggak bisa tuh di WhatsApp. Suaranya nggak dengar. Digabungin aja. Siapa itu? Pak Ruli. Oh, Pak Ruli. Ya, kita bertiga aja. Sekarang nggak apa-apa ya. Bapak gabungin aja. Ya. Bu Valencia, nggak apa-apa, Bu. Ibu. Iya, ya. Ya, apa ya, Pak, Bu? Saya ada klien ya, ini Pak Chandra ini mau nukerin 500 juta USDT. Oke, Pak Chandra, silakan ngobrol. Ya, silakan Pak Chandra. Oh, oke. Udah nyala ya mikrofonnya ya? Sudah, saya dengar Pak Chandra. Ya. Oke. Jadi kan saya ada klien, dia punya dana di dalam negeri, Pak. Sebagian dalam bentuk US dollar, sebagian dalam rupiah. Oke. Jumlahnya 500 juta US dollar. Betul ya? Total yang mau ditukerin itu 500 juta USDT. Oke, jadi gini, dia minusnya berapa, Pak? Minta minus 7 lah, yang standar. Ya, berarti dia beli 100, dapatnya 93 ya, Pak? Iya, dia bayar 93, betul. Oke, ya. Oh, enggak loh, dia beli 100, dia dapatnya 93, betul nggak? Minusnya kan untuk kita, Pak, betul nggak? Bukan, Pak, terbalik, Pak. Mereka justru yang minta diskon, Pak. Wah, biasanya, Pak, kalau dia mau nukerin uang cash ke USDT itu, mereka yang kasih kita diskon, Pak. Bukan mereka yang dapat diskon, Pak. Karena USDT susah, Pak.
Kan Bapak Oh, tanyain lagi, Pak, nggak mungkin. Gini, kalau di Maxim Organization, kalau bicara dia 500 juta US di Indonesia, kayak saya kok kurang begitu percaya, Pak ya. Karena kita juga punya uang itu dalam bentuk kartal. Kita bicara uang giral sama kartal ya. Bedanya uang oke. giral itu di rekening, Pak. Yang di mana uang Mhm. itu nggak balance antara uang giral sama uang kartalnya Indonesia. Oke, kami kalau kami tukar dompet, biasanya kalau dana dari luar negeri itu kami siapin 2.5 billion US dollar itu dalam bentuk kartal, Pak. Dan itu dalam bunkernya bank, dalam bentuk SKR, Pak. Safekeeping receipt, Pak. Jadi bentuk fisik, Pak. Oke. Karena kalau Oke. di Indonesia uang kartalnya nggak ada, Pak. Ya, kalau Oke. saran saya, mungkin saya gini, kalau tadi sempat JP Morgan ya, kalau memang dananya ada di JP Morgan, saya kasih BCL-nya sama kartu nama BO-nya, saya kasih, Pak, USDT-nya cekin dulu. USDT-nya valid, USDT-nya bukan flash, USDT-nya adalah clear and clear, saya kasih dulu, Pak. 500 juta, Mhm. tapi minus 7%, Pak. Iya, Mungkin jadi Bapak cek. mereka gini Pak. Jadi ini ada miskonsepsi kelihatannya, ya kan? Mereka yang minta diskon, bukan mereka yang ngediskon Pak. Oke, Jadi aku rasa nggak, aku jadi rasa nggak cocok, Pak, sama kita, Pak. makanya ini Karena kalau apa? kalau Bapak bicara JP Morgan 500 juta US kemarin juga ada beberapa yang lagi mau kondisikan sama kami. Saya nggak tahu itu lewat siapa ya. Tapi saya belum ketemu. Rencana mau diatur Zoom meeting, Pak. Minus 7, Pak. Betul. Betul. Jadi pengertiannya mereka itu seperti kayak mereka trading gold gitu, trading emas. Mereka beli emas dengan kondisi seller kasih diskon 7%. Oh, enggak, Pak. Ya kan Enggak kalau bisa kalau gitu. kalau emas kan RTI kan Pak, hitungannya real time index Iya. gitu loh. Enggak cocok, Pak, sama kita, Pak. Karena untuk hari ini banyak orang yang hari ini nyimpennya USDT, Pak. Nggak mau nyimpen di bentuk cash ataupun dalam uang kira atau uang kartal, Pak. Semuanya USDT semua, Pak. Nah, untuk beli USDT itu susah, Pak. Bapak nggak bisa, Bapak beli belanja ke Indodax pun nggak bisa, Pak. Begitu banyak besarnya, Pak. Nah, kami bisa ngasih, tapi minus 7, Pak. Dia beli 100, saya dapatnya cuma 93, Pak. Kalau dia mau, ya Oh. oke. Kalau dia minta diskon lagi, ya nggak ada yang mau, Pak. Ya, dunia tertawa gitu loh, Pak. Dunia Iya, tertawa, Pak. Nggak ada, Pak. jadi terbalik nih, bukannya Oh iya, dia yang minta nggak diskon, mungkin, Pak. malah Orang malah tuh, dari bapak yang minta diskon. loh iya, Pak. Nggak segampang itu, Ferguson, Pak. Ubah dolar ke USDT itu kesulitan yang luar biasa, Pak. Gitu loh, Pak. Berarti kan uang dia, kita nggak tahu loh, uangnya dia itu aman atau tidak, nggak tahu loh, Pak. Uangnya betul-betul murni apa enggak. Pak, ini banyak semua orang pengen USDT semua, karena USDT bisa dibawa-bawa, Pak. Dalam bentuk full wallet, Pak. Gitu, Pak Chandra. Oke. Iya, Pak. Jadi konsepnya mereka tuh pikir ya sama kayak trading emas gitu loh. Ya, Saya dia ambil 1 silakan kalau ton, Bapak cari, gitu ya kan. terserah Bapak. Bapak kalau Bapak bedanya emas itu sama emas tuh Pak, fisiknya tuh berapa, Pak? Kalau 500 juta Bapak harus punya bunker penyimpanan. Nah, kalau USDT nggak perlu, Pak. Pak Riko. Jadi kalau ya 10 menit, Pak, 10 menit, Pak. Masih ada meeting sebentar, 10 menit deh, nanti pun lagi, Pak, ya. Jadi gini, Pak, Bapak harus pahami, tidak ada orang yang minta. Kalau gitu semuanya pada minta semua, Pak. USDT itu safe haven, Pak. Gitu loh, Pak. USDT itu safe haven, Pak. Daripada USDT emas, masih belum safe haven, Pak. Bitcoin yang safe haven, Pak. Bitcoin. Oh iya, tapi kan Bapak hari ini pegang cool wallet atau hard wallet kan Bapak bisa bawa kemana, Bapak bisa cairin di mana-mana, Pak. Kalau Bapak emas 500 juta US, Bapak bawain apa, Pak? Kita bicara uang kartal, uang gila. Kan dia pertanyaannya, Pak JP Morgan kemarin ada sudah sempat meeting sama, rencana mau meeting sama kita. Namanya Pak Burhanuddin.
A1-nya. Dan ngerti Hmm. semuanya -7, Pak. Sama. Hmm. Dan kita satu-satunya bisa kasih USDT-nya dulu, check-in. USDT itu ada yang flash, tuh, Pak. Paham ya, Pak ya? Bapak check-in dulu, ada flash, ada apa, tapi kita nggak mau uangnya di Indonesia. Karena di Indonesia ini konoha ini banyak tipuannya, Pak. Saya mau di prime bank. Kayak JP Morgan, wah senang sekali, Pak. Tinggal pindah buku nanti, Pak. Uangnya nggak bisa diapa-apain, Pak. Saya kasih dulu. Bapak terima, nanti tinggal dipindah buku aja, Pak. Aman, tentram, dan lain-lain. Itu sistemnya BO to BO gitu ya, Pak ya? Ya, iya pasti. Karena kami juga ada BO, organisasi kami kan investment di oil and gas, Pak. Di JP Morgan kami punya account juga, jadi sama-sama account nanti. Pakai limited Oil delegation and nanti. gas di mana, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Oil and gas saya tertarik nih. Ya, basically oil and gas kami ya antara Kazakhstan, Dubai, kami bermain oil and gas seperti itu, Pak. Uangnya. Refinery langsung maksudnya. Oh iya, kami dari refinery, gitu, Pak. Jadi gini, Pak, mungkin tak jelasin ya, Pak. Maxion Organization, kami adalah konsorsium manajer fund dari Kerajaan Nusantara. Kerajaan Nusantara apa? Mungkin kalau hari ini Bapak orang terkaya di Indonesia, tahunnya Jarum, nilainya 800 9 triliun. naga lah, Pak ya. 9 naga 9 itu naga. nggak ada artinya, Pak. Bapak belum saya kasih satu orang yang punya nilai 700 triliun, Pak, dalam bentuk SBN, Pak. Itu secara lahir sudah kaya, Pak. Bapak belum tahu ada nilai kekayaan di JP Morgan 1 kuadriliun, Bapak tahu nggak? Ya, itu punyanya kerajaan semua, Pak. Sudah 400 tahun taruh dana di situ. Jadi main levelnya sudah beda, Pak. Gitu, Pak. Gitu ya. Yes, kami di Maxion Organization. Kami basically karena gini, sistem Maxion Organization ini adalah sistem disrupting banking system, Pak. Kan banking ini konsepnya pakai fiat money, Pak. Ya kan? Fiat money. Nah, kita merubah dengan sistemnya sertifikat properti karena terbatas, Pak. Sama seperti Bitcoin, terbatas, Pak. Apapun yang terbatas nilainya naik. Karena hari ini kalau sistemnya fiat money, Bapak tahu sendiri, Bapak bekerja nilainya turun terus, kan? Sertifikat Nah, properti kami punya maksudnya sistem itu, gimana, Pak? Sertifikat properti maksudnya gimana? Oke. Seperti Tak apa jelasin itu? ya, Pak ya. Tak jelasin supaya Bapak paling nggak ada gambaran ya. Saya share screen. Oke, jadi kami, Pak, dari Maxion Organization, kami bangun satu namanya super holding, Pak. Super holding ya dana-dana kerajaan yang kami, ya kan? Super holding. Jadi kami juga ngolah dana-dananya jenderal, dana-dananya konglomerat juga. Nah, ini sistem yang akan mendisrupsi sistemnya banking system, Pak. Misalnya ada dana 1 triliun, Pak. Masuk di super holding, 50% adalah pemilik dana, sahamnya 50% kami. Lalu kami dari super holding itu kami bagi 3 anak perusahaannya, Pak. Dalam bidang kolateral, bidang aset manajemen, dan bidang real business, Pak. Ya, ini namanya segitiga anti riba, Pak. Nah, kelebihan daripada program ini adalah membawa surga itu di bumi, Pak. Kalau sekarang itu kan sistem fiat money membuat mamon, kita bekerja untuk mamon, Pak. Betul kan? Nah, ini adalah jurus pertama penghancur riba, Pak. Ya kan? Jurus pertama. Jadi kita di Maxion Organization kita take over developer properti, baik gudang, perumahan, apartemen, apapun, Pak. Lalu kita jual dengan sistemnya 1%, Pak. Kira-kira laku enggak, Pak? Tanpa bunga selama 100 bulan. Jadi kalau harganya misalnya paling minim lah 150 juta ya 1% selama 100 bulan. Lalu sewa hibah, Pak. Kira-kira laris enggak, Pak? Laris dong, Pak. Betul kan? Nah, anggap ini misalnya nilainya 100 miliar, Pak. Berarti kan sertifikatnya ada di kolateral kan, di developer kita, perusahaan kita. Betul ya, Pak ya? Nah, sertifikat itu kita masukkan ke aset manajemen kita, anggap 100 miliar, sertifikat taruh ke sana, tapi 100 miliar ini keluarnya taruh di real business, Pak. Real business ini apa? Semua bisnis yang berjual beli. Ya, misalnya ada, Bapak asalnya mana, Pak? Jakarta atau Surabaya? Saya Riau, Pak. Oke, di Riau. Mungkin Bapak supply, ada teman Bapak namanya Pak Andi, Pak, misalnya. Pak Andi ini supply pub papernya di Riau, Pak.
Suplai barang dan jasa lah. Untungnya 10% dibayar sebulan. Apapun lah, Pak. Tapi Bapak ada order ini 100 miliar. Tapi nggak punya modal, Pak. Oke, lah Pak Andi datang ke kita, ajak gabung ke sistem anti riba kita. Pak Andi, 10% per bulan, Pak Andi tak modalin, Pak Andi 3% cash. Mau nggak, Mas? Artinya begitu kirim barang langsung dapat 3% sama modalnya, langsung diputar lagi, Pak. Terus. Andi nggak perlu modal. Seneng kan? Berarti ada sisa 7%. 1%-nya ke sini, 3%-nya ke sini, dan ini plus 3%, Pak. 1% tambah 3% berapa, Pak? 4. Betul nggak, Pak? 4% kalikan 100 bulan, 400%. Nah, pertanyaan saya, ada nggak developer yang hari ini jualan 1% tanpa KPR, tanpa DP, tapi untungnya 400%, Pak? Oh, ini jatuhnya kayak KTA dong ya, Pak ya? Kredit tanpa anggunan. Ya, kita tanpa bunga, Pak. Konsepnya basically, dengan sistem ini kita punya program orang miskin bisa punya rumah, Pak. Tanpa, jadi orang itu tetap pakai, sertifikatnya nggak perlu bayar, dia nggak perlu apa, dia bisa nempati, ya kan? Dan kita untung 3%, Pak. Ini jurus pertama, Mas Yan, Pak. Jurus penghancur riba pertama, Pak. Jadi yang apa kita lakukan, kita mau disrupting banking system, Pak. Oke, ya ini jurus kedua, Pak. Ya kan? Oke, Pak Andi tadi kan supply di pulp and paper, Pak. Saya bilang, Pak Andi, Anda buat program. Beli barangnya Pak Andi kontrak 2 miliar, dapat hadiah properti dari grup kita 2 miliar, Pak. Jadi 4 miliar, Pak. Nah, pertanyaan saya, Pak, secara grup kita rugi nggak, Pak? Dengan untung 400%, Pak? Enggak. Nggak rugi, ya? Nggak rugi, Pak. Ya, pertanyaan ini saya, Pak. Kalau hari ini, Pak, ada Bank Konoha, Pak. Ya kan? PS MBO, Maxwin Organization, Pak. Grup kita. Bapak taruh 2 miliar di bank, cuma dapat 4%, dijamin 2 miliar, atau Bapak taruh beli barangnya kita, bisa hotel menginap 2 miliar, dapat hadiah properti 2 miliar, ya kan? 4 miliar, Bapak pilih mana, Pak? Taruh di bank atau taruh di MBO? Yang bisa nikmati rumahnya, Pak? Pasti kita, Pak. Kira-kira... Jadi ini sistemnya simpan pinjam gitu ya, Pak? Sistemnya simpan pinjam? Bukan. Sistemnya adalah sharing ekonomi, Pak. Sistemnya adalah mendisrupsi sistem yang dibangun oleh Mammon, yang sudah dibangun kerajaannya Rothschild selama 400 tahun. Kita sistemnya menghancurkan sistem itu, Pak. Membawa surga di bumi, Pak. Jadi orang miskin bisa punya rumah, Pak. Orang yang menengah bisa cicil 1% selama 100 bulan tanpa bunga. Itu visi kita, Pak. Nah, kedua, kita, Pak, di Maxwin Organization, kita juga ingin menghancurkan sistem ekonomi pemerintahan yang korup. Ya, Bapak tahu toh korup hari ini, pemerintahan Konoha. Ya, ini jurus ketiga. Jadi kita punya program untuk gubernur, wali kota, bupati, kita punya program pelunasan hutang perbankan satu kabupaten selama setahun tanpa APBD. Kira-kira dicari sama bupati nggak bisa, Pak? Pasti ya, Pak. Iya. Lunasin hutang loh, Pak. Hutang KPR, SKGD, mobil, hutang lunasin. Pasti dicari. Oke. Cara kita bagaimana? Kita bilang sama bupati, oke, kamu panggilin semua kepala dinasmu semua, instansimu semua, rakyatmu panggilin semua, gunakan kita bicara namanya koperasi, Pak. Koperasi ini kita balikan ke asal mula koperasi adalah memenuhi kebutuhan hidup semurah-murahnya, bukan jadi koperasi simpan pinjam atau riba. Oke, setuju? Oke, jadi satu kabupaten harus belanja selawat koperasi secara online dan dia taruh di Tokopedia secara online, Pak. Beras apapun secara online. Apa yang kita buat? Kita pakai strateginya Elon Musk, Pak. Kita disrupsi seperti SpaceX. Bagaimana dia disrupsi NASA, Pak, untuk berangkatkan satu satelit itu $1 billion, Pak. Karena semuanya itu satu supplier, Pak. Bukan satu supplier, sorry. Ribuan supplier, Pak. Terlalu boros, Pak. Kita SpaceX, Elon Musk bangun satu perusahaan, satu roket itu di satu perusahaan, Pak. Dan itu mengurangi 80%. Hari ini, Pak, kita akan buat pabrikan, kalau itu pertanian, industri pertanian yang petani kita gaji, Pak, seperti yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit, Pak, dari hulu ke hilir dikuasai. Kita akan langsung supply, Pak, ke koperasi langsung ke online langsung, Pak.
langsung ke face to face, Pak. Tanpa melalui tengkulak, tanpa melalui toko, langsung ke konsumen, Pak. Dikirim, Pak. Dan keuntungan koperasi itu 10%, Pak. Kira-kira lebih murah nggak, Pak? Distracting banget, Pak. Betul kan, Pak? Nah, dari Iya, keuntungan betul. 10% itu, kita buat lunasin, mereka anggotanya dilunasin supaya KPR-nya, mobilnya, SKGD-nya. Tapi mereka semua sertifikatnya kita taruh di koperasi, nggak boleh dipinjam lagi. Dan mereka harus tobat dari konsep hutang, Pak. Nah, kita bicara, Pak, sekarang. Ingat, Pak Andi tadi, 10%, betul ya? Keuntungannya Iya. adalah 3%, Pak. Nah, ini 10% cash, Pak, koperasi. Dikalikan 30 hari berarti 300%. Betul nggak, Pak? Per bulan. Betul nggak? Nah, kalau koperasi kan pembayarannya kan cash, Pak. Betul kan? Beli kan bahkan dia kirim dulu uangnya. Baru dikirim barangnya di rumah. Betul nggak, Pak? Nah, kalau ini 300%, Pak. Di real bisnisnya, berarti kalau di kita punya ini berarti 90%, Pak, per bulan. Keuntungannya, Pak. Dahsyat nggak, Pak? Hari ini ada nggak, Pak? Jualan properti 1% tapi untungnya 90% per bulan. Nah, ini namanya surga di atas Sounds bumi, Pak. to be true, Pak. Terus Ya, terang, Pak. ya mujizat itu pada dasarnya gini loh. Hari ini sudah banyak korban daripada sistem mamon, Pak. Iya, setuju. Mujizat, iyalah, kita kan melakukan mujizat, Pak, hari ini. Nah, ini mujizatnya Tuhan. Hitungan saya, Bapak bisa cek nanti YouTube apapun, apa salah hitungan saya. We make everyone happy, Pak. Dan ini adalah hikmat dari surga. Saya murid saya 3.000 lebih, Pak, seluruh Indonesia. Dan kita nggak jalankan cuma di Indonesia, kita jalankan seluruh dunia, Pak. Oh, bisa lintas negara nih, bukan terbatas di Iya. Indonesia. Kita lagi cari partner-partner yang mau menjalankan sistem ekonomi anti riba ini. Loh, Pak, kenapa kita mau Singapura, tukar Malaysia dompet? udah ada belum, Pak? Kita lagi cari partner, Pak. Oh, Pak Chandra. Jadi dengan sistem ini, Pak, ya. yang lemah bisa kuat, yang miskin bisa kaya, yang buta finansial bisa cerahkan, Pak. Jadi betul-betul maksimal, Pak, dalam manusia itu. Bukan hari ini manusia jadi perbudakan secara nggak langsung. Nah, itu yang kami lakukan. Dia mau gila, ya untuk orang gila yang bisa merubah dunia, Pak. Bukan orang yang waras, Pak. Betul kan? Betul. Iya. Tapi orang-orang gila yang punya resource, Pak. Kalau nggak punya resource sama juga bohong, Pak. Loh, ya pasti, Pak. Kalau hari ini saya jelasin, Bapak, sistem ekonomi sistem ini kan kita punya resource-nya, Pak. Bapak belum tahu yang ada dana-dana yang nilainya yang fantastik-fantastik. Ya kan? Itu kita yang lakukan itu, Pak. Yang saya tahu sih kalau The Fed emang kerjanya cuma nyetak duit aja tuh, Pak. Betul. Dan itu backup-nya kolateralnya orang-orang kerajaan semua, Pak. Orang kerajaan semua, Pak. Gitu, Pak. Mereka hanya berdasarkan bond doang, Pak. Tidak ada real apanya. Biasanya kan dia standarnya pakai gold standard. Sekarang udah nggak pakai gold standard lagi gitu loh. Ada sebagian pakai gold standard, Pak. Ada bagian pakai gold standard, tapi di permukaan sama di dalam itu berbeda, Pak. Iya, sejak Freeport didistrupsi, mereka udah goncang itu, Pak. Sejak Freeport didistrupsi itu, goncang mereka. Iya, Pak. Gitu sih, Pak. Jadi ya hari ini Bapak ingin bergabung sama MaxWin, yang ada Bapak ingin mix purpose of life Bapak sama dengan inland dengan surga, membawa surga di bumi, ya kami, Pak. We change the world, Pak. Konsepnya menarik, Pak. Saya setuju sih, inline sih kalau saya bilang. Cuman ini realisasinya nggak semudah membalikkan tangan sih. Maka dari kami di MaxWin Organization kita ngambil di levelnya mafia, Pak. Karena sistem perbankan itu sudah korup. Iya. Sistemnya pemerintahan Konoha juga korup. Jadi kalau semuanya itu bajingan semua kalau di pejabatnya Konoha. Untuk mengalahkan bajingan kita harus jadi bajingan di atas bajingan, Pak. Makanya kalau Bapak lihat MaxWin Organization kita ada di mana-mana dan murid-murid saya semua pakai nama panggung semua, Pak. Karena kalau kita bicara ini hilang, Pak.
Banyak orang yang hilang kan. Iya, Kita betul. bicarakan merubah sistem, Pak. Di situ. Bapak secara bisnis intinya gini, hitungan saya ada yang salah nggak, itu aja. Ya kalau masalah nanti pembuktian ya selama Bapak menjalankan ya akan terbuktikan. Mujizat itu kan terjadi kalau imannya kuat dan mau menjalankan perintahnya, Pak. Betul nggak? Iya, Ya. iya. Kadang-kadang teori sama realita bisa nggak sejalan sih, Pak. Ya, Iya, kan? Pak. Ya, rancangan pada bisa dasar- cuma tinggal wacana gitu kan. Itu problemnya di Iya. Indonesia gitu. Nggak ada masalah kan gini, Pak. Kalau kita melakukan hal ini, melakukan sesuatu yang sesuai dengan membawa, ya kebetulan saya Katolik ya, Pak, ya. Membawa surga di bumi sesuai doa Bapak Iya. kami, saya nggak pernah takut, Pak. Sebab Tuhan di samping saya, Pak. Betul kan, Pak? Kenapa kita Ya, harus takut? soalnya ada beberapa orang yang mencoba mendistrupsikan, salah satunya Munir, Bapak tahu kan? Ya, Munir. Munir itu hanya sebagian. Makanya Pak, kita harus jadi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, Pak. Iya, Nggak bisa frontal, Pak. Bunuh diri, Pak. betul. Betul. Jadi Makanya makanya kita lakukan gini, Pak. Simple. Kami di Maxwin, kita kalau permodalan, saya masuk jadi pemegang saham, saya siapin dan perusahaannya harus pabrik, Pak. Jadi dan tanpa ada perbankan riba sama sekali, Pak. Jadi pelan-pelan, Pak, hari ini, Pak. Oke. Kembali lagi ke laptop nih, Pak, ke yang USDT nih. Saya penasaran nih, Pak. Kalau dari si buyernya itu udah pasti nggak bakal bisa ya, Pak ya, kalau mereka yang minta diskon. Nggak bisa, Pak. Justru mereka yang memberikan diskon. Iya, Pak. Orang lebih suruh milih, Bapak, sekarang hari ini USDT merubah ke Bitcoin sangat mudah banget, Pak. Tapi kalau Bapak hari ini punya dolar, uang kartal, atau uang girau, mau dijadikan USDT, susahnya setengah mati, Pak. Karena kalau melakukan itu tuh kita harus ada backup-nya, ada company-nya, harus ada dasarnya, gitu. Pak, nggak semudah itu, Pak. Due diligence-nya ya, Pak di ya. depan loh, Pak. Mana ada, Pak? Iya, Pak. Dan itu kebanyakan kalau besar-besar itu nanti posisinya di cold wallet, Pak. Karena kalau Bapak hari ini punya dana segitu besar kan bahaya juga, Pak. Di cold wallet semua kebanyakan orang melakukan itu. Tapi cold wallet itu rentan kalau hilang aja gitu ya, Pak. Nah, itu salah satu salah satu kelemahan. Selama Bapak bisa belajar hafal kodenya ya bisa, Pak. Oh. Iya kan, Pak? Gitu loh, Pak. Bapak bisnisnya apa, Pak? Bapak bisnisnya apa, Pak Chandra? Properti. Ya, nanti suatu saat Bapak akan lihat ada developer yang jualan 1% tanpa bunga selama 100 bulan dan itu akan mendisrupsi, Pak. Karena kita nggak perlu propertinya laku, Pak. Dan saya yakin propertinya akan full, Pak. Karena apa? Kalau nggak full, saya tinggal panggil gereja-gereja, umatmu yang nggak punya rumah mana? Tak kasih gratis tempat tanah. Enak nggak, Pak? Nanti kalau mereka nggak sanggup bayar gimana tuh, Pak? Nggak ada masalah, kan untungnya kan 1+3. Nah, apa boncos, Pak? 1+3, kan gitu loh. Hitungan saya loh, Pak. Tadi ingat, Pak, hitungan. 1+3. Jadi kita untung 3, Pak. Ngapain, Pak? Justru mereka yang pasti akan bayar, Pak. Rugi, kan? Kalau mereka mau kontrak, mau gratis, nggak ada masalah. Kita kasih, Pak. Yang penting rumahnya di lapangan, di lapangan orangnya, Pak. Di lapangan pasti terjadi tuh, Pak. Yang namanya orang gagal bayar pasti terjadi tuh, Pak. Enggak masalah, Pak. Kita kan konsepnya sewa hibah, Pak. Betul kan? Selama dia sewa, kalau dia nggak bayar ya nggak apa-apa. Kamu nggak bayar, kamu balik dari 1 lagi. Misalnya dia 1 sampai 100 kan dia harus bayar itu. Ya, terus kalau misalnya dia ada kesulitan keuangan di tengah-tengah kontrak gimana? Bisa minta cuti atau gimana? Ya pada dasarnya ya balik misalnya dia 100 bulan ya, dia tanggal 30. Ya sudah dia balik ulang lagi nanti, Pak. Balik 1 lagi. Dia mau cuti nggak masalah. Karena bagi kami rumah itu harus ada yang nempatin, Pak. Kalau nggak gitu nggak ada hawa manusianya, rusak semua, Pak. Tapi kan kita untungnya 1+3, Pak.
Yang untungnya besar yang main papernya, Pak. Bukan jualan yang itu, Pak. Jadi kita secara nggak langsung sudah buat kolateral yang dipakai sama orang, dijaga sama orang, Pak. Sekarang kalau Bapak bicara properti, saya tanya, kalau Iya. sistem segitiga saya jalan, Pak, bisa nggak saya pilih? Bapak punya properti nih, Pak. Mau nggak, Pak, gabung sama kita, Pak? Properti sudah jalan nih, Bapak pakai rumahnya Bapak. Pak, ini untung kita 3%, Pak. Bapak rumahnya tetap Bapak pakai, Bapak bagi hasil 50% Bapak, 50% saya, Pak. Jadi Bapak dapat 1,5%, Pak. Selama 100 bulan. Enak nggak, Pak? Ada nggak hari ini? Jadi kita mendisrupsi caranya Robert Kiyosaki, Pak. Hari ini, Pak. Betul nggak? Rumah kan dapat untungnya dari sewa. Ini Bapak rumah Bapak tempatin, Bapak dapat 1,5%, Pak. Terobosan yang dahsyat ini, Pak. Gitu, Pak. Nah, makanya kalau Bapak masih di level, ya. Ya, Pak? Berarti apa judulnya ini kan releasing jadinya. Jadi apa kita masukkan kembali ke bank judulnya kan, masukkan kembali. Tidak ada perbankan sama sekali, Pak. Enggak, maksudnya istilahnya kayak kita menjaminkan kembali rumah yang sudah lunas ke bank gitu loh, sertifikatnya seperti itu kan? Ya, untuk kan ngambil pinjaman jatuhnya. Ya, kalau semua di sistem kan perbankan begitu kan, Pak? Iya, Ya, semua itu kan buat kolateral semua, kolateral. Tapi masalahnya hari ini Bapak punya rumah, Bapak dapat enggak kan enggak? Betul enggak? Betul kan, Pak? Ya, Pak Chandra, kalau Anda di dunia properti, minimal Anda tahu badai akan berjalan di dunianya Bapak. Oh, sudah Pak. Sudah, Pak. Bukan akan lagi, sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya. Dari lagi, 2019 itu udah terganggu banget itu, Pak. Nah, apalagi yang ini, Pak. Nanti kita justru lagi cari developer yang macam-macam. Kita beli, kita jualnya 1%, Pak. Dan itu basically bukan jual properti, kita jualan manajemen properti, Pak. Semua properti yang kita beli, itu kita full furnish, Pak. Kita sewakan. Kalaupun nggak laku sewa, kita kerjasama sama gereja, kita kasih rumah gratis itu di gerejanya. Untuk umat-umat gereja nggak punya rumah, mereka bisa pakai, gitu loh, Pak. Nah, itu sih, kita punya misi. Jadi bukan just bisnis, Pak. Tapi sosial bisnis, Pak. Itu kalau nggak salah asset management ini kan banyak ya di Bali ya, pakai sistem ini ya. Kalau saya rasa belum ada ya, Pak ya. Kalau sistem yang karena kita ini membangun suatu sistem ekonomi yang lebih makro, helikopter view-nya di atas, Pak. Orang hanya sistem kepemilikannya, misalnya dia berdasarkan misalnya satu lot gitu loh. Satu lot ini kamu bisa dapat penghasilan sekian, nanti lot yang berikutnya sekian. Kan seperti itu kan itu, disewakan, Pak. Disewakan. Nah, pertanyaannya kan itu keuntungan dari sewa kan, Pak. Keuntungan sewa kan 5% per tahun, Pak. Maksimal. Ya, 5 atau sampai 8%. Judulnya diproyeksikan, dijanjikan penghasilan. Seperti betul, yang Bapak ngomong kan, gitu loh. Ya, tapi kan mereka tuh kan potensinya mereka cuma sewa dari propertinya, Pak. Nah, kita main paper propertinya, beda loh, Pak. Karena pondasi kita adalah dagang, Pak. Kan dagang tuh, Pak. Selama ada dagangnya, yang tadi 10% per bulan itu, atau kalau kita mau jalan level 3, untungnya berapa, Pak? 90%, Pak. Sebulan. Iya nggak, Pak? Keren nggak, Pak? Teorinya sih gitu, Pak. Iya, teorinya sih gitu, Pak. Kita nggak publish besar-besaran, nggak perlu, Pak. Yang kita bangun adalah sistem ekonomi surgawi. Yang mau ikut jadi sistem surgawi, ayo ikut. Kita nggak perlu rame-rame, Pak. Justru bayar kita rame-rame, Pak. Ya kan? Tapi kita sudah nyiapin gerilya begitu launching ya. Kok habis ya? Kok aku nggak bisa jualan 1% ya? Ya sudah. Itu yang terjadi, Pak. Berarti udah ada proyek yang dilaksanakan, Pak? Proyek properti seperti ini udah ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Di daerah mana, Pak, kalau boleh tahu? Ya, yang penting dirahasiakan, Pak. Kan kita ini kan lawannya Roksal ya, Pak. Betul kan, Pak? Lawannya Roksal. Jadi kita nggak rame-rame, Pak. Iya, Pak. Nggak rame-rame. Gitu ya. Iya, Pak.
Mm-mm. Oke deh, berarti saya mesti informasikan ke kita punya buyer kalau bahwasanya konsepnya terbalik apa yang dipikirkan, tapi berbalik gitu loh, terbalik gitu loh. Iya, ya, Bukannya Bapak jelasin gini supaya nggak angry. bingung ya. Ha-ha. Ya, woi Bapak bilang gini ya, kamu beli 100, kamu cuma dapat 93, gitu aja. Kalau itu memang betul, karena nggak mungkin Pak, Bapak cari seluruh dunia Pak. Nggak ada Pak yang ngasih diskon walaupun Oke, besar-besar. pertanyaannya Pak. gini Pak, katakan dia setuju, katakan ya, saya nggak yakin dia setuju. Katakan dia setuju, bagian kita sebagai broker berapa Pak? Ya ada Pak nanti Pak. Berapa? Ada. Adanya tuh berapa persen Pak? Ya, Kan saya main properti, saya paham Pak. Ah, saya Ya, juga nanti ngerti gini, mainan funder saya- broker, saya paham Pak. ya, nanti gini, sebelum saya menjelaskan berapa bagiannya, saya ingin dijelasin saya ketemu sama A1-nya Pak. Kalau Bapak ketemu sama A1-nya, oke, baru saya jelasin nanti Pak. Kalau nggak ketemu, nggak usah dipublish. Soalnya yang hari ini yang bisa kasih USDT-nya dulu cuma kita Pak. Oke. Kisi-kisinya aja Pak, berapa persen Pak? Kisi-kisi aja. Separuhnya nggak dari usah, nanti 7, aja. apa kurang Oh, dari nggak ada, separuh? Pak. Gimana? Nggak ada Pak, nggak ada separuhnya Pak. Nanti aja Pak, kalau Bapak sudah ketemu sama-sama A1. Oke Pak Gitu Chandra. ya. Takutnya kalau terlalu kecil, orangnya Pak, ya, tahu 500 lah Pak. billion, 500 juta itu sama dengan 8 miliar, kira-kira 80 miliar. enggak Pak, 808 T Pak, 80 T. triliun. 8 triliun Pak. 8 triliun. Terus Pak, itu Bapak financial freedom lah, Bapak taruh uangnya di bank, main deposito, makan riba, nggak apa-apa Pak. Tapi ya masuk neraka Pak. Ya. Nggak, gini, Ya, kalau Bapak kita bicara secara alkitabiah, ya kan kita kalau ngikutin sistemnya dunia, ya kita harus menghormati penguasa di dunia. Sistemnya Ya, kita bayar pajak, ya kita harus bayar pajak, kan begitu Pak? Loh, kalau hari ini ada satu alternatif, saya kasih Anda pencerahan bahwa ada sistem surgawi yang Anda, masa Anda nggak mau? Berarti kan Betul, gitu Pak. tapi kan tadi Bapak bilang masuk neraka Pak. Nah, kalau masuk neraka saya kurang setuju Pak, soalnya di Alkitab ada Pak. Oh iya. Minimal gini. Bapak kan hari ini berdoa dong, ingin supaya sesuai dengan Bible kan. Nah ini kan Bapak sudah ditolong ini Pak. Ingat Pak, ada pendeta yang tenggelam, ditolong helikopter, nggak mau, minta Tuhan Yesus yang nolong, akhirnya mati. Tanyai, kenapa nggak ditolong? Nah, kamu tak bantu kok. Jangan hari ini Bapak ketemu saya kan saya kasih ini Pak. Itu terlalu idealis Ilmu, Pak, nggak realis, ya kan? Nah, makanya saya juga nggak apa-apa. Realis apa enggak itu kan tergantung Bapak. Bapak menyikapi, Bapak doa dulu. Apakah hikmat hari ini ketemu sama saya, apa yang salah gitu Pak. Hari ini Pak, saya ketemu saya ini belajar sama guru-guru yang terbaik Pak. Tung dan Sembaringin, James Kui. Saya kalau di Surabaya yang ngajarin murid-muridnya Pak Tung saya Pak. Jadi saya sudah hafal Pak ilmunya Pak Tung dari property revolution, marketing revolution, business revolution. Saya belajar the best Pak. Jadi saya tahu level mana. Ini Pak Tung itu belajarnya dari Anthony Robbins Pak. Saya belajar mostly sama Anthony Robbins juga. Iya, saya juga belajar sama Anthony Robbins di Australia juga. Tapi yang kita bicarakan adalah suatu sistem ekonomi dunia Pak. Yang hari ini saya ceritain Bapak ini disrupting sistemnya dunia Pak. Beda. Iya. Oke Pak. Oke deh. Ya, terima kasih Pak. Masih ada meeting lagi. Oke. Ya. Oke, siap. Oke, makasih makasih ya. ya. Oke, makasih ya Pak.